Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Tahun pertama menjabat, anggaran sudah kena potong. Potong anggaran harus dihadapi oleh 961 kepala daerah dan wakilnya yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Potong anggaran jadi tantangan pertama bagi kepala daerah. Tentu saja ada tantangan-tantangan ekonomi dan integritas lainnya, seperti pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan atau mengerek kesejahteraan warganya, dan yang tidak kalah utama yaitu tahan godaan tidak korupsi. Kita dengarkan dulu permintaan Presiden Prabowo Subianto pada kepala daerah berikut ini. Alhamdulillah, saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Di RAPBN 2025, saat nota keuangan tahun lalu, saudara, belanja daerah juga ditetapkan. Total belanja negara di tahun ini adalah 3.613,1 triliun rupiah. Dari anggaran ini, saudara, pemerintah pusat mendapat jatah yang lebih besar, yaitu sampai dengan 2.693,2 triliun rupiah. Sementara transfer ke daerah itu mendapatkan jatah 919,9 triliun rupiah. Nah, anggaran ini diharapkan mampu menguatkan keuangan daerah untuk meningkatkan belanja produktif. Dana transfer ke daerah juga ditargetkan ini menjadi katalis bagi daerah agar mampu menggenjot investasi sekaligus melibatkan daerah ke dalam rantai pasok dunia. Jadi, hubungan dagang dengan pasar internasional ini bukan cuma urusan pemerintah pusat, tapi juga daerah. Targetnya satu, kesejahteraan masyarakat daerah juga ikut terangkat. Pertanyaannya, apakah belanja daerah sudah sesuai dengan cita-cita APBN? Kita akan tanya ke ekonom nanti. Kita ke data selanjutnya terlebih dahulu. Nah, ini dia, saudara, dari tahun ke tahun dana transfer daerah. Ini grafisnya yang ada di layar Anda. Kita akan baca terlebih dahulu. Di tahun 2021, dana transfer daerah itu mencapai 795,5 triliun rupiah. Kemudian tahun 2022 naik 804,8 triliun. Di 2023 naik lagi 814,7 triliun rupiah. Di 2024 857,6 triliun rupiah, dan di 2025 tadi 919,9 triliun rupiah. Nah, ini jadi catatan, inilah yang nantinya akan kena potong ya karena adanya efisiensi. Dari tahun ke tahun angkanya ini semakin besar, tetapi di tahun ini, saudara, pertama kali sejak 5 tahun terakhir anggaran transfer ke daerah kena potong. Nanti kita ke data selanjutnya terlebih dahulu. Nah, Inpres nomor 1 tahun 2025 bilang anggaran transfer daerah tahun ini kena potong ya, 50,59 triliun rupiah. Meski dipotong, sebetulnya angka dana daerah ini tetap naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau tadi kita lihat 919,9 triliun, itu sebetulnya kalaupun dipotong nih 50,59 masih ada sekitar 870 triliunan. Nah, kalau di atas kertas, setidaknya potong anggaran tidak menghambat kinerja kepala daerah, tidak tumbuh, setidaknya juga tidak turun. Kami punya solusi untuk kepala daerah nih ya. Kalau pemangkasan anggaran jadi masalah, bisa hapus sejumlah kegiatan, misalnya baju dinas, kendaraan, ini nggak perlu ganti, atau bahkan nggak usah melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang pasti kepentingan pribadi seperti pergi ke mall, jalan-jalan, pakai mobil maupun dana dinas. Karena masyarakat juga pasti nggak rela kan kalau pajak mereka dipakai untuk kepentingan pribadi pemimpinnya, harus untuk kepentingan publik.
Tahun pertama menjabat kepala daerah yang dilantik serentak pada 20 Februari kemarin menghadapi pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. Akan seefektif apa anggaran daerah tahun ini? Siapa kepala daerah yang bisa survive? Siapa yang justru ekonominya membaik meski anggaran dipotong? Kompas Bisnis akan tanya ke ekonom usai jeda. Masih di Kompas Bisnis, Saudara. Retret di tengah pemotongan anggaran dan efisiensi anggaran. Kompas Bisnis akan langsung bertanya ke Direktur Kebijakan Publik Selyos Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mas Media, jadi bagaimana belanja daerah selama ini? Kemudian apa sih sebetulnya dampak pemotongan anggaran ke daerah? Meski kalau kita hitung sebetulnya walau kena potong ya, anggarannya itu nggak turun lah gitu dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, memang belanja di daerah saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Sudah sejak lama ya, persoalan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ada 3 persoalan yang saya catat. Yang pertama itu adalah soal ketergantungan pada dana perimbangan. Jadi memang banyak daerah yang lebih kecil dan kurang berkembang itu masih sangat bergantung pada DAK dan DAU ya, dana alokasi umum. Sehingga meskipun pengurangan anggarannya relatif kecil ya, hanya beberapa triliun, tapi itu dampaknya masif sekali untuk daerah-daerah yang kurang berkembang. Problem yang kedua adalah juga soal ketidaksesuaian antara anggaran dan prioritas di daerah. Jadi seringkali alokasi anggaran itu tidak mencerminkan kebutuhan daerah. Itu belum lagi termasuk juga persoalan kapasitas dan pengelolaan keuangan. Soal pemangkasan anggaran ini memang masih dalam diskursus antara eksekutif dan legislatif ya. Tetapi saya melihat ada beberapa tantangan khususnya dalam hal infrastruktur ya. Karena salah satu yang dipotong cukup signifikan dari transfer ke daerah itu adalah dana alokasi khusus yang berkaitan dengan fisik. Dan jumlahnya itu besar sekali, sekitar 18 triliun. Implikasinya kalau DAK fisik ini kan memang banyak digunakan untuk infrastruktur dasar ya. Jalan, irigasi, sekolah, fasilitas kesehatan. Maka proyek infrastruktur yang tertunda atau mungkin dibatalkan itu bisa berdampak tentu saja pada penciptaan lapangan kerja di daerah ataupun juga mungkin aktivitas ekonomi lokal. Sama satu lagi Mbak, soal juga dana desa. Kementerian Desa menyampaikan bahwa ada potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi desa juga salah satunya karena pemotongan anggaran dana desa. Jadi yang berdampak pada pemotongan honor pendamping desa. Ini saya kira yang mungkin tantangan-tantangan ke depan yang perlu dipikirkan lebih detail dan ya mudah-mudahan diskursusnya untuk kepentingan publik ya. Gitu. Oke, kami catat ada daerah yang bergantung pada DAK dan DAU, ketimpangan infrastruktur kemudian juga bisa berpengaruh kepada perekonomian desa. Artinya permasalahan ini Mas Media apa solusinya? Ya memang persoalan di daerah ini bukan persoalan teknis, tapi saya kira juga keberanian pemerintah pusat dalam memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil inisiatif. Jadi kalau teorinya Clark itu, theory of local government itu harus menekankan inisiatif. Tetapi masalahnya inisiatif ini seringkali terhambat oleh ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. Jadi terlalu banyak kondisi saling kunci antar pemerintah daerah dan pusat selama ini. Jadi banyak kepala daerah yang misalkan tidak punya koneksi, mungkin kepala daerahnya tidak menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah, maka daerah ini cenderung mendapat DAU, DAK lebih kecil. Nah ini yang jadi masalah hari ini karena implikasinya adalah dana yang ditransfer ke daerah itu tidak berbasis kebutuhan tetapi berbasis lobbying dari kepala daerah kepada kementerian terkait dan juga legislatif. Ini yang saya kira perlu diatasi dan untuk mengatasi ini saya kira desentralisasi kebijakan ekonomi harus terus didorong, termasuk juga agar Pak Presiden mendorong adanya aksi kolektif dan trust terhadap kepala daerah juga. Karena misalkan MBG kalau seandainya tidak dikontrol dengan baik itu juga bisa mendorong inflasi di daerah. Misalnya karena misalkan perusahaan besar yang mendapatkan kontrak itu bisa menaikkan harga bahan pangan tanpa persaingan yang sehat misalkan, sehingga inflasi di daerah terjadi cukup signifikan. Dan ini butuh kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ini. Termasuk juga di investasi ya Mbak.
Jadi pemerintah perlu memberikan otonomi yang lebih besar kepada kepala daerah. Oke, artinya memang secara pendanaan begitu ada sentimen tertentu kah Mas yang terjadi? Iya, karena memang hari ini ya anggaran kita tidak terlepas dari proses lobby politik ya. Dan kita tahu pasca pemilu sebagian besar kepala daerah yang terpilih itu adalah berasal dari Kimples. Jumlahnya untuk gubernur itu sekitar 40-an% dan untuk kepala daerah setingkat bupati wali kota itu lebih dari 50%. Artinya ada kepala daerah yang kemungkinan dapat tiket VVIP dengan kemungkinan dana alokasi umum, alokasi khusus yang mungkin akan lebih besar. Problemnya adalah ada daerah-daerah yang pertama tidak berkembang, yang kedua secara politik juga tidak memiliki koneksi yang cukup signifikan dengan partai politik pendukung pemerintah. Nah, ini yang dikhawatirkan karena justru terjadi mendorong ketimpangan penganggaran ya. Jadi ada beberapa daerah yang akhirnya ditinggalkan. Ini yang tentu tidak kita inginkan ya, agar hubungan kepala daerah dan presiden dan menteri itu hubungan yang saling membangun, betul-betul berbasis kebutuhan yang ada di masyarakat, begitu Mbak. Oke, ini bisa menjadi catatan bahwa ini tentunya akan berdampak pada bagaimana daya tarik investasi bagi masing-masing daerah. Mas Media, retret di tengah efisiensi, ini tentu nggak bisa diubah ya karena hari ini akan berlangsung. Tetapi dari sisi ekonomi, hasil apa yang sebetulnya perlu menjadi target pemimpin di daerah setelah retret ini? Yang pasti sekarang terjadi pemangkasan anggaran, maka mau nggak mau kepala daerah harus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, PAD-nya ya. Kemudian setelah retret, kepala daerah harus mencari cara untuk menarik investasi swasta. Ini harus dilakukan dengan sangat signifikan, termasuk juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Masalahnya juga adalah kita menginginkan perubahan ya, tetapi faktanya sebagian besar kepala daerah yang terpilih ini adalah incumbent dan sebagian mereka adalah politisi juga gitu ya. Sehingga ada kekhawatiran juga ini sebetulnya dari publik, sebetulnya perubahan ini bakal tercipta atau tidak gitu, karena pemimpinnya relatif sama ya dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Jadi saya kira retreat mungkin satu hal ya, tetapi saya hanya ingin sampaikan juga kepala daerah itu harusnya menghamba kepada rakyatnya. Jadi tidak kemudian harus terpusat secara sentralistik kepada presiden. Jadi yang dilakukan oleh kepala daerah adalah pulang ke daerahnya, kemudian menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi jangan dulu ini kepala daerah berbicara tentang 2029, saya dukung Prabowo. Jangan dulu, urus dulu rakyat masing-masing di kampungnya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Karena yang memilih mereka itu bukan presiden, yang memilih mereka menjadi kepala daerah itu adalah masyarakat yang ada di daerah itu. Oke, Mas, penegasan berarti artinya sebetulnya secara ekonomi ini retret itu efektif nggak sih? Kalau tadi Mas Media bilang supaya ya tentunya bisa kolektif satu suara untuk bisa menyukseskan bagaimana program dari pemerintah pusat juga. Retret ini, ya ini cukup menarik ya, adanya cuma ketika Pak Prabowo Gibran. Tapi retret dalam konteks bagaimana menteri patuh kepada presiden itu boleh saja karena menteri dipilih oleh presiden. Tapi retret dalam rangka kemudian melakukan controlling agar kepala daerah patuh kepada presiden, hanya kepada presiden itu juga problematik. Karena sebetulnya sesuai regulasi otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, presiden dan kepala daerah itu tidak memiliki hubungan langsung ya. Artinya kepala daerah tidak kemudian harus melaporkan langsung semuanya kepada presiden. Bahkan secara politik tanggung jawab kepala daerah itu adalah langsung kepada rakyat yang mereka pilih melalui pilkada. Jadi retret mungkin sebagai sarana untuk harmonisasi kebijakan pusat dan daerah boleh saja. Tetapi semangatnya seharusnya lebih kepada agar kepala-kepala daerah ini mendapatkan pelatihan ya untuk agar mereka bisa menyusun kebijakan dengan baik. Karena sekarang retret ini menggantikan pelatihan 2 minggu oleh Kemendagri dan 1 bulan dengan Lemhanas. Ini yang juga kita khawatirkan ya, karena 1 minggu retret di Magelang bisa jadi nggak dapat banyak hal.
Padahal bupati dan wali kota ini butuh skill untuk mengelola kebijakan dan melahirkan kebijakan yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Mas Media, di saat retret ini akan berlangsung hari ini ada surat yang beredar nih tentang larangan retret kader salah satu partai. Ada konsekuensinya nggak sih, terutama untuk anggaran bagi kepala daerah kalau mereka nggak ikut retret? Tidak ya, karena memang kepala daerah itu memang wajib mengikuti pelatihan, tapi itu pelatihan yang dilakukan oleh Kemendagri. Dan kepala daerah sekali lagi itu bertanggung jawabnya ya kepada rakyat gitu ya, secara politik dan secara administratif melaporkan kepada gubernur, kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Itu sudah dikunci oleh undang-undang. Jadi tidak ada konsekuensi hukum, tetapi yang saya hanya ingin dorong adalah theory of local economy itu selalu mendorong inisiatif dan impunity. Jadi inisiatif dari kepala daerah didorong, sama satu lagi power dari kepala daerah itu harus didorong. Karena prinsip tata kelola negara kita masih desentralistis, bukan sentralistis. Jadi kepala daerah ini punya kewenangan, harusnya punya inovasi, kebebasan untuk mengatur daerahnya masing-masing, sama satu lagi juga punya power begitu ya. Untuk mengelola daerahnya masing-masing. Jadi kalau retreat dimaknai sebagai ajang untuk mengontrol kepala daerah, sebaiknya mungkin diluruskan ya, karena idealnya bukan seperti itu. Negara kita masih sangat menjunjung tinggi otonomi daerah dan desentralistik sesuai konstitusi. Oke, artinya memang ada kebutuhan yang berbeda-beda di tiap daerah. Mas Media, kita kembali ke soal potong anggaran. Di periode Presiden Joko Widodo, ada dana daerah mengendap di perbankan. Nilainya hampir 200 triliun. Apakah memang anggaran ke daerah itu terlalu berlebih dan ya layak gitu untuk dipotong, kena efisiensi? Masalahnya memang ini betul sekali, ada banyak dana daerah mengendap di perbankan di daerah. Masalahnya karena buruknya perencanaan anggaran, birokrasi yang lambat, sama juga satu hal lagi, kepala daerah itu takut mengeluarkan uang, melakukan kebijakan karena takut korupsi begitu ya. Jadi ada problem dari proses penyerapan anggaran. Maka solusinya adalah penguatan kapasitas daerah. Nah, sekarang ketika yang dilakukan adalah pemangkasan dilakukan, dan yang kedua juga anggaran yang sudah ada juga tidak terserap dengan baik, maka problemnya double ini gitu ya. Jadi ini juga yang saya kira Pak Prabowo perlu pertimbangkan ya, untuk menyerap lebih baik dana fiskal di daerah. Kemudian solusinya saya kira juga peningkatan efektivitas dan percepatan realisasi anggaran daerah, memperbaiki perencanaan keuangan mereka, serta memberikan insentif dan disinsentif bagi daerah dalam proses penyerapan anggaran. Karena banyak daerah, saudara-saudara kita di Indonesia Timur khususnya, mereka punya anggaran tetapi anggaran itu tidak bisa keluar karena aturan itu terlalu rigid dan kompleks begitu ya. Ini juga yang harus diselesaikan saya kira oleh pemerintah. Oke, Mas Media, terakhir singkat saja, ada nggak negara lain yang bisa kita tengok nih tentang potong anggaran ini? Wah, ini menarik ya. Saat ini US melakukan hal yang sama dengan Indonesia dan kondisinya juga sama, chaos, protes segala macam ya. Tapi saya hanya ingin bilang adalah budget cuts ini oke, pemotongan anggaran ini oke. Tetapi kita perlu lihat apa yang terjadi di US misalkan. Orang-orang yang di balik pemotongan budget anggaran ini juga sebagian besar didukung oleh pengusaha-pengusaha besar, triliuner gitu ya. Artinya ada kondisi di mana pengusaha-pengusaha besar ini kemudian berkelindan dengan eksekutif Donald Trump, menyalahkan bahwa hari ini problemnya adalah di pemerintah, anggaran yang tidak efisien begitu ya. Meskipun itu tidak sepenuhnya salah, tetapi yang diuntungkan juga adalah mereka pengusaha ini. Karena logikanya jadi bergeser bahwa yang harus didorong itu adalah pemangkasan anggaran, bukan yang didorong adalah penerimaan negara. Jadi berkaca dari US, kita nggak perlu harus ikut-ikutan persis seperti US, tapi mungkin kita bisa meniru Argentina. Jadi Argentina itu memangkas anggaran, tapi pada saat bersamaan mereka mendorong penerimaan negara dari pajak kekayaan. Jadi ini yang juga perlu didorong oleh pemerintah, pajak kekayaan, pengusaha
itu harus bayar pajak Oke. lebih mahal. Ya. Itu harus didorong oleh pemerintah ketimbang hanya Baik. pemangkasan. Ya, kami tangkap. Berarti menjadi catatan bahwa kepala daerah ini sebagai pelayan rakyat, kalau kata Presiden Prabowo, nggak bisa santai-santai, punya PR untuk bisa utak-atik anggaran di tengah situasi efisiensi. Tentu target Anda bisa meningkatkan pendapatan daerah, di samping juga tentu apa yang menjadi anggaran ini bisa tepat sasaran dan juga efisien. Terima kasih Direktur Kebijakan Publik Selyos, Mas Media Wahyudi Askar, sudah bersama di Kompas Bisnis.